Oke, berikutnya Rizky. Ini punya Rizky. Pertama, oke. Pertama, lama ini ya. Kata pengantar ikuti panduan. Ini marginnya Rizky, kiri kanan, atas bawah, 433. Itu 4433 itu diikuti panduan. Cara menulis daftar isi. Ini kalau nih marginnya nggak ikut panduan ini anak ini. Ya, saya sudah tanda-tanda ini. Baca panduan itu yang saya panah ini panah ini panah ini artinya ini berapa ketuk masuk, bukan begini kan terus sedikit ini di atas, terus ini ya, ini kiri kanan, atas bawah, ini terlalu rapat ini. Nah, itu semua diikuti panduan, tidak boleh begini nih, masih kurang sesuai dengan panduan ya, semua harus ikuti panduan cara penulisannya. Kemudian ini karo secara daftar pustaka tidak ada, artinya semua yang Anda kutip seperti ini karo, kemudian Setiawan 2020, karo 2020, WHO 2020, itu semua harus ada di daftar pustaka. Semua yang Anda kutip di semua skrips dari halaman pertama, halaman proposal sampai halaman terakhir itu harus ada di daftar pustaka, tidak boleh ada satupun yang terlewat. Jadi cek satu-satu. Saya cek satu kali ini secara acak karo tidak ada, karo 2020 tidak ada, tidak diperbaiki. Kemudian menuliskan angka COVID itu Anda menuliskan semua ini semua dalam angka mutlak. Entah jumlahnya 448 orang mulai perawatan, 673 orang positif. Nah, kalau begitu Anda interpretasikan bahasa ini, Anda hitung dalam bentuk rate ratio. Jadi dalam bentuk prevalensi kah, insiden kah, proporsi kah. Jadi bukan dalam bentuk angka-angka seperti ini yang ditampilkan di skripsi, karena pemaknaannya itu beda. Jadi kalau Anda masukkan pemaknaan dalam bentuk proporsi atau rate, prevalensi rate atau incident rate atau misalnya mortality, tingkat kematiannya Anda masukkan, itu akan lebih interpretatif hasilnya, lebih bisa diinterpretatifkan hasilnya, lebih bisa dimaknai oleh pembaca ketimbang Anda menuliskan 365 orang ya, 365 orang. Jadi perbaiki, angkanya sudah bagus, tinggal datanya sudah bagus, tinggal diolah jadi menjadi angka absolut dalam bentuk rate atau proporsi. Tahu proporsi berarti CFR-nya kah, incident rate-nya kah, seterusnya. Nah, nih kan tentang remaja, tambahkan kenapa remaja itu penting, tambahkan tentang remaja dan COVID, kenapa
Oke, kita lanjut. Ini tadi kita tulis ini kan Anda akan membuat penyuluhan melalui media sosial. Anda bandingkan nanti perilakunya sebelum dan sesudah. Artinya tinjauan tentang sasaran Anda. Kenapa remaja? Kenapa perlu ada remaja dan COVID itu dibahas? Karena mereka populasinya banyak misalnya, kemudian mereka berpotensi menjadi carrier. Nah, itu perlu dibahas itu. Jadi cari dulu referensinya, kenapa remaja yang Anda sasar yang harus diberikan penyuluhan. Mereka mobilitasnya tinggi. Nah, itu berarti perlu disampaikan data-data ilmiahnya itu, kenapa memilih remaja untuk sebagai sasaran penelitian Anda. Sini harus ada di latar belakang. Kemudian tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui, tujuan khususnya untuk menganalisis. Kasih sama. Kalau tujuan umum itu untuk mengetahui perbedaan perilaku sebelum dan sesudah, berarti tujuan khususnya juga pengetahuan, untuk mengetahui juga, bukan untuk menganalisis. Jadi kalau di atas mengetahui, di bawah juga harus mengetahui. Jangan di atas mengetahui, di bawah menganalisis. Kemudian glosariumnya belum ada. Glosarium itu bukan daftar istilah, tapi glosarium. Lihat panduan apa maksudnya, ada sih panduan jelaskan. Ini Kiki ini dia itu panduan, dia punya tulisan kiri kanan atas bawah sebagainya. Nah ini mana penelitian COVID. Nah ini penelitian COVID itu minimal 10. Banyaknya itu penelitian COVID. Saya sudah buka-buka itu di Scholar, Google Scholar. Kas masuk saja COVID-19 itu keluar semua penelitian tentang COVID. Nah itu Anda harus ambil itu yang berhubungan dengan penelitian Anda, minimal 10 lah. Itu nanti akan berguna sekali itu kalau Anda tulis nanti di sini, akan berguna di jurnal itu nanti. Bermanfaat sekali kalau Anda bikin pembahasan. Jadi jangan cuma satu lah, masih cuma satu penelitiannya. Nah itu harus minimal 10. Nah kemudian ini kerangka teori itu bukan ini, kerangka teorinya ini bukan ini. Anda kan bukan mengambil perhatian pengertian penerimaan, tapi sesuaikan dengan tujuan khusus tadi. Ada berapa tujuan khusus? 3. Berarti nanti ada 3 juga di sini. Pakai teorinya Green misalnya, berarti teori aslinya Green yang Anda maksudkan. Itu kerangka teori dengan kerangka konsep itu harus sama. Di sini Anda tulis teorinya Skinner. Di sini Anda tulis bukan teori Skinner ini. Jadi diganti. Kerangka teorinya diganti dengan kerangka teori yang memuat tentang pengetahuan, sikap dan tindakan. Ambil saja ini. Ini saya diambil. Ini ganti saja ini. Kerangka konsepnya bikin yang baru. Lihat ke jurnal, lihat jurnal yang ada yang sama dengan metode penelitian. Terus Anda lihat bagaimana caranya bikin kerangka konsep. Anda modifikasi ini sesuai dengan jurnal yang Anda jadikan referensi. Nah ini juga hipotesis itu dibuat per variabel. Ini bahasanya di sini hipotesis harus sama bahasa dengan tujuan khusus. Nah, di tujuan khusus Anda tulis tadi menganalisis. Di sini Anda tulis perbedaan. Di tujuan umum Anda tulis mengetahui. Tidak boleh begitu. Jadi harus sama bahasanya untuk mengetahui beda. Apakah ada beda pengetahuan, sikap dan perilaku. Berarti dari depan kasih sama bahasanya, beda semua. Kalau bahasanya semua hubungan semua, ada hubungan, ada analisis. Jadi pilih mana satu yang Anda anggap paling representatif. Tapi kalau ini desain penelitian seperti biasanya itu uji beda. Kalau pakai uji T, uji beda, apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberi intervensi, apakah ada beda sikap, apakah ada beda perilaku sebelum dan sesudah diberi intervensi. Berarti kasih sama bahasanya di tujuan umum, tujuan khusus, dan di hipotesis. Nah nanti juga ini berguna untuk menjawab kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab tujuan khusus. Apa itu tujuan khusus? Itulah jawaban kesimpulan Anda. Nah, perbaiki. Nah, ini diperbaiki. Nah, ini sampelnya berapa populasinya berapa? Harus ada ini di sini berapa?
berapa orang sampai bisa masuk ke sini. Nah, kasih masuk rumusnya. Populasi dulu berapa orang, angkanya berapa, masukkan di rumus berapa, minimal Anda ambil 30 ya, bukan 29, Anda minimal 30. Ambil 30 karena biasanya kalau 30 itu sudah masuk dalam terdistribusi normal biasanya ya. Biasanya jadi minimal sampelnya itu kalau untuk penelitian biasanya ambil saja minimal 30 sampelnya. Nah, nanti diperbaiki definisi operasional dan kriteria objektifnya. Nah, apa itu pengetahuan kriterianya apa? Ini cuma definisi operasional, mana kriteria? Tidak ada. Baru ini tuh hurufnya ini ganti huruf yang sesuai panduan Times New Roman. Ini hurufnya beda, besarnya beda, spasinya tidak bagus, perbaiki nih penulisannya. Kemudian ini juga tindakan pencegahan COVID, ini dikasih kriteria objektif, dihitung range sama dengan interval per jumlah kelas, pakai rumus itu, baru kemudian Anda bisa masukkan di ujinya. Nah, kalau ujinya nanti pakai McNemar boleh, pakai UJT boleh, tergantung nanti skala datanya toh, jadi nanti disesuaikan. Nah, perbaiki. Nah, kemudian questionnaire nanti kita masuk di konsul kedua. Oke, Rizky saya kira jelas. Kalau tidak mengerti nanti ditanyakan, boleh bertanya di sini langsung, boleh bertanya di WA.